Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekar Channel. Pada kesempatan kali ini Bu Sekar akan memberi materi bab 4 yang berjudul Musik Tanjidor. Pertama, Bu Sekar akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pertunjukan khas Betawi Tanjidor. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan alat musik Tanjidor. Yang ketiga, peserta didik mampu mengekspresikan musik Tanjidor. Yang keempat, peserta didik mampu membuat tulisan pengalaman melihat pertunjukan khas Betawi. Tanjidor adalah salah satu grup musik tradisional Betawi yang sangat terkenal. Seni musik yang dimainkan secara berkelompok ini sangat banyak dipengaruhi oleh musik Eropa. Musik Tanjidor dikembangkan oleh masyarakat Betawi yang banyak tinggal di daerah Bekasi dan Karawang. Daerah ini memang berdekatan dengan Jakarta, sehingga budaya Betawi termasuk Tanjidor juga sangat kental dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Oke, Bu Sekar akan membacakan wacana. Seperti biasa ya. Saat hari libur, Amri melihat ayah dan ibunya sudah bangun. Ibu sibuk menyiapkan makanan di dapur, sedangkan ayah sedang memanaskan motor di halaman. Tak lama ibu berkata, "Sudah siap ayah?" "Semua sudah siap." Amri bertanya-tanya dalam hati, mau kemana ya? Amri menurut saja saat diperintahkan ayahnya untuk naik motor berboncengan dengan ibunya. Tak terasa Amri sudah tiba di satu tempat yang penuh sesak pengunjung. Di sepanjang jalan banyak sekali atraksi hiburan. Ternyata hari itu diadakan acara pesta rakyat. Penduduk keluar untuk menyaksikan pertunjukan yang luar biasa ramainya. Dalam keramaian, Amri tertarik melihat satu pertunjukan yang alat musiknya begitu antik. Amri tidak pernah melihatnya. Ia semakin tertarik ketika alat musik itu dimainkan bersamaan. Ada yang ditiup, ada yang dipukul, dan ada yang digesek menghasilkan suatu nada yang indah. Amri bertanya kepada ibunya, "Musik apakah itu?" Ibu mengatakan musik itu bernama Tanjidor. Tanjidor adalah alat musik tradisional Betawi dan sangat digemari oleh penduduk Jakarta. Amri sangat kagum dan tertarik mendengar penjelasan ibu. Tak terasa hari sudah siang sehingga ayah mengajak Amri dan ibu untuk pulang. Tetapi Amri sebetulnya ingin terus menyaksikan pertunjukan Tanjidor. Ayah berjanji akan mengajak Amri melihat lagi pertunjukan Tanjidor di lain kesempatan. Amri dan keluarganya pulang dengan hati yang gembira dan puas karena sudah menyaksikan pertunjukan musik tradisional di pesta rakyat, terutama musik tradisional Tanjidor. Apakah kalian tahu keunikan pertunjukan khas Betawi Tanjidor? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo menyimak. A. Mengapresiasi musik Tanjidor. Salah satu musik tradisional Betawi adalah orkes Tanjidor. Orkes Tanjidor adalah sejenis orkes masyarakat Betawi yang menggunakan alat-alat musik barat atau Eropa. Musik Tanjidor diduga diperkenalkan oleh bangsa Portugis yang datang ke Betawi pada abad ke-14 sampai 16. Kata Tanjidor diperkirakan berasal dari bahasa Portugis, yaitu tulisan bahasa Indonesianya adalah tangedor. Kata tangedor berarti kelompok musik berdawai. Kata tangedor itu kemudian diucapkan menjadi Tanjidor karena G itu kalau dalam bahasa Inggris kan dibacanya J ya, jadi dan E dibacanya I. Jadi orang Indonesia, orang Jakarta menyebutnya Tanjidor. Awalnya Tanjidor dimainkan pada pawai militer atau upacara keagamaan. Selain pendapat di atas, ada yang berpendapat lain mengenai asal-usul musik Tanjidor.
Ada yang berpendapat bahwa lahir pada masa penjajahan Belanda. Pada awalnya dimainkan oleh para budak yang ditugaskan bermain musik untuk tuannya yang merupakan tuan tanah dari sekitar Batavia. Budak-budak tersebut ada yang mempunyai keahlian memainkan alat musik. Mereka bertugas memainkan musik untuk menghibur tuannya saat pesta dan jamuan makan. Setelah perbudakan dihapuskan tahun 1860, para pemain yang semula budak tersebut menjadi orang yang merdeka. Mereka kemudian membentuk perkumpulan musik yang dinamakan Tanjidor. Pada awalnya, lagu-lagu yang dibawakan orkes Tanjidor adalah lagu-lagu Belanda. Lagu-lagu Belanda tersebut antara lain Batalion, Crampton, Bananas, Delcy, Was Tak Tak, Welmes, Slomi, Turki, Polka, Caprican, Merin, Damsu, Delcy, dan Cakra Negara. Judul lagu itu berbau Belanda meski dalam ucapan Betawi. Dalam perkembangannya, musik yang dibawakan adalah lagu-lagu Betawi, misalnya Surilang, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Centai Manis, Stambul, Persi, Mars Jalan, Kang Haji, dan Kembang Kacang. Selaras dengan perkembangan zaman, orkes Tanjidor sekarang ini juga membawakan lagu-lagu dangdut. Tanjidor biasanya dipentaskan di tempat terbuka. Lamanya permainan bisa mencapai 7 jam. Wah, lama sekali ya. Lagu-lagu pembuka biasanya berirama waltz atau mars. Musik Tanjidor biasanya ditampilkan dalam hajatan seperti pengantin sunat atau pernikahan. Di samping itu juga dipentaskan saat perayaan HUT RI dan pesta tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun Imlek. Pada saat ini Tanjidor mulai digusur oleh keberadaan musik dangdut, jaipongan, dan organ tunggal. Agar dapat eksis, kita harus turut serta dalam melestarikannya. Salah satu wujud peran serta melestarikan adalah melakukan apresiasi musik Tanjidor. Apresiasi musik adalah menghargai dan menilai karya-karya seni musik. Apresiasi musik dapat dilakukan dengan pengamatan, penghayatan, pemberian nilai atau penghargaan, dan apresiasi dapat dilakukan dengan cara menonton pertunjukan musik Tanjidor. Hal-hal yang dapat diapresiasi antara lain kostum yang digunakan, kekhasan suara musik yang dihasilkan, dan penampilan pemain. Selanjutnya, B. Mengekspresikan musik Tanjidor. Kalian bisa lihat ya, contoh-contoh gambar di atas adalah alat yang digunakan untuk memainkan musik Tanjidor. Mengekspresikan berarti memainkan, mementaskan, atau mempertunjukkan musik Tanjidor. Untuk memainkan musik Tanjidor, kamu harus mengenal alat-alat musik yang digunakan. Alat musik yang digunakan terdiri atas alat musik tiup dan alat musik pukul. Alat musik tiup meliputi klarinet, trombon, tuba, trompet, dan piston. Alat musik pukul berupa tambur, genderang, bass drum, tenor drum, dan snare drum. Dalam pergelaran yang lebih besar dapat dilengkapi dengan alat musik lain seperti tehian, rebana, tamburin, gendang, beduk, kecrek, kempul, dan gong. Pemain berjumlah antara 7 sampai dengan 10 orang. Pemain adalah laki-laki, sedangkan penari topengnya adalah kaum perempuan. Pakaian yang dikenakan oleh para pemain musik Tanjidor antara lain baju koko, piyama batik, selempang batik, peci, dan alas kaki yang modelnya sama. Mereka juga dapat mengenakan jas, celana panjang, dan kain yang dililitkan di pinggang. Beberapa grup orkes Tanjidor DKI Jakarta antara lain dari Cijantung, pimpinan Nyat, Kalisari, pimpinan Nawin, Pondok Ranggon, pimpinan Maun, dan Ceger, pimpinan Gejen. Penyebaran orkes Tanjidor meliputi daerah Cakung, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Depok, Cibinong, Citerep, Cilengsi, Jonggol, Parung, Tambun, Bekasi, dan Tangerang.
Yang C, nilai-nilai yang terkandung dalam musik Tanjidor. Pada saat ini banyak budaya lokal yang mulai punah. Sayang sekali ya. Misalnya seni tari dan musik tradisional. Salah satu penyebabnya adalah masuknya budaya asing seperti musik dan tarian yang dianggap lebih menarik bagi generasi muda. Terutama kalau sekarang ini banyak ya kayak K-pop dari Korea, dan rasanya mungkin jika tari-tarian Betawi tidak dilestarikan, maka akan punah gitu. Nah, di sini Musikar akan menghidupkan kembali, akan berusaha menghidupkan kembali bahwa negara kita ya, kota Jakarta kita tercinta ini juga memiliki tarian yang khas yang orang luar kagumi ya. Jadi ketika Bu Sekar ke Korea, mungkin ya nanti suatu saat Bu Sekar bisa ke Korea, bisa ke Inggris, bisa ke Amerika atau keliling dunia manapun ya, Bu Sekar tidak akan menarikan K-pop mungkin ya, tapi Bu Sekar akan memperkenalkan dan membanggakan tari jali-jali ya, atau musik Tanjidor atau musik yang berasal dari Betawi itu agar terkenal luas di mancanegara. Kalian masih generasi-generasi yang bisa dipersiapkan, energinya masih banyak ya, masih banyak kesempatan belajar. Jika kalian suka, maka tekuni. Ini adalah warisan budaya negara kita yang sangat berharga ya. Tugas kalian adalah memperkenalkan ini, membangkitkan ini kembali ya, agar tidak punah. Misalnya ya, seni tari dan musik tradisional, salah satu penyebabnya adalah masuknya budaya asing seperti musik dan tari-tarian yang dianggap lebih menarik bagi generasi muda. Dikhawatirkan apabila tidak dilestarikan, budaya warisan nenek moyang tersebut akan punah. Salah satu cara menyelamatkan budaya lokal tersebut adalah dengan memperkenalkan dan mewariskan budaya tersebut kepada generasi muda. Diharapkan setelah mengenal budaya tersebut, generasi muda akan lebih mencintai dan mau aktif merawat seni budaya tradisional tersebut. Ada banyak nilai positif yang terkandung dalam musik Tanjidor. Kita dapat belajar nilai-nilai positif dari pemain musik Tanjidor. Nilai-nilai positif yang dapat kita tiru dari seniman Tanjidor adalah cinta budaya lokal, kreativitas, kerjasama, kekompakan, dan keindahan. Orkes yang dimainkan para senimannya merupakan hiburan bagi siapa saja yang mendengarkan. Musik tersebut mampu menciptakan suasana gembira di tengah masyarakat yang membutuhkan hiburan. Oke, yang terakhir Bu Sekar akan membacakan pengalaman melihat pertunjukan khas Betawi Tanjidor. Amri dan teman-temannya sangat tertarik melihat pertunjukan musik tradisional Tanjidor. Sebentar lagi akan ada pertunjukan musik tradisional Tanjidor. Mereka membagi kelompok untuk mencari informasi mengenai alat-alat dan cara memainkannya. Serta ada pula yang bertugas mencari tahu judul-judul lagu yang dimainkan orkes Tanjidor. Hal itu akan semakin menambah pengetahuan mereka mengenai pertunjukan musik tradisional Tanjidor. Semua kompak dan semangat untuk menyaksikan pertunjukan musik Tanjidor. Sebagai generasi muda, mereka bersemangat untuk melestarikan warisan budaya Betawi berupa pertunjukan tradisional Tanjidor. Baik, Bu Sekar akan membacakan rangkumannya seperti biasa ya. Kalian dengarkan baik-baik ya, boleh dicatat sebagai kesimpulan dari semua yang telah Bu Sekar bacakan. Oke, jadi nanti kalian bisa belajar dari rangkuman ini ya. Yang pertama, Tanjidor adalah grup musik Betawi yang menggunakan alat-alat musik barat. Yang kedua, pada awalnya lagu yang dibawakan orkes Tanjidor adalah lagu-lagu Belanda. Yang ketiga, Tanjidor biasa untuk mengiringi arak-arakan pengantin atau pengantin sunat. Yang ketiga, alat-alat musik yang digunakan pada musik Tanjidor antara lain klarinet, trombon, tuba, trompet, piston, tambur atau genderang, bass drum, tenor drum, dan snare drum. Yang kelima, nilai-nilai positif dalam musik Tanjidor antara lain nilai cinta budaya lokal, kreativitas, kerjasama dan kekompakan, keindahan, serta kegembiraan. Yang keenam, pada saat ini keberadaan musik Tanjidor mulai tergusur oleh musik-musik modern. Yang ketujuh, musik Tanjidor sudah mulai biasa membawakan lagu-lagu dangdut.
Ada pula yang secara khusus membawakan lagu-lagu Sunda Pop yang dikenal dengan sebutan Winingan Tanji. Yang kedelapan, pemain Tanjidor berjumlah antara 7 sampai dengan 10 orang. Yang kesembilan, pemain Tanjidor adalah laki-laki, sedangkan penari topengnya adalah kaum perempuan. Yang ke-10, pakaian yang dikenakan oleh para pemain musik Tanjidor antara lain baju koko, piyama batik, selempang batik, peci, dan alas kaki yang modelnya sama. Terakhir, Bu Sekar akan membacakan 5 soal yang kalian bisa jawab ya dari paparan materi yang sudah Bu Sekar paparkan tadi ya. Jika kalian bisa menyimak dengan baik, kalian akan bisa langsung menjawabnya. Tapi kerjakan ini di buku tulis sebagai tugas kalian hari ini ya. Dan jangan lupa dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Yang pertama, ceritakan awal mula munculnya musik Tanjidor. Yang kedua, sebutkan 3 lagu yang bisa dinyanyikan grup musik Tanjidor. Yang ketiga, mengapa Tanjidor perlu dilestarikan? Yang keempat, sebutkan 3 alat Tanjidor yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang kelima, nilai-nilai positif apa saja yang terkandung dalam musik Tanjidor. Baik, itu saja yang bisa Bu Sekar sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Sekar mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bu Sekar yang bertugas. Terima kasih kalian semua sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan jika kalian rasa ini bermanfaat, silakan like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe juga ya, agar Bu Sekar kedepannya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi buat kalian. Amin insya Allah. Akhirul kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.